Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Jordi Amat dan jejak keturunan Raja Siau. Kisah inspiratif pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Misteri masa depan Nathan Choeon di Swansea City dan Timnas Indonesia. Karir yang terancam mandek? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jordi Amat dan jejak keturunan Raja Siau. Kisah inspiratif pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Jordi Amat, bek andalan Timnas Indonesia yang kini membela klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, memiliki cerita yang menarik dan penuh kejutan tentang garis keturunannya. Meski tumbuh besar di Spanyol, Jordi baru menyadari bahwa ia memiliki hubungan darah dengan salah satu kerajaan bersejarah di Indonesia, Kerajaan Siau. Fakta ini terungkap saat Jordi memasuki usia 30 tahun, memberi warna baru dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pesepak bola profesional sekaligus seorang keturunan bangsawan. Kerajaan Siau, sejarah singkat dan hubungannya dengan Jordi Amat. Kerajaan Siau adalah sebuah kerajaan bercorak Kristen yang terletak di Sulawesi Utara, berdiri sejak 1510 oleh Lokong Banua II. Kerajaan ini terus bertahan hingga era kemerdekaan Indonesia, dengan Raja C.H. David sebagai pemimpin terakhir pada tahun 1956. Jordi Amat, yang ternyata merupakan keturunan langsung dari Raja Siau, menerima pengakuan resmi atas garis keturunannya ini pada 1 Juli 2022 dari Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Dalam pengakuan tersebut, Jordi dinyatakan sebagai generasi ke-111 dari Raja Manalang Doela Kansil, yang memimpin Kerajaan Siau pada periode 1895-1909. Fakta ini memberikan Jordi Amat kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk mengenal lebih dalam akar leluhurnya. Cerita dari masa kecil, nenek sebagai penghubung sejarah. Sejak kecil, Jordi Amat sering mendengar cerita dari neneknya, Isje Maas Villanueva, yang lahir dan besar di Makassar, Sulawesi. Neneknya kerap bercerita bahwa Jordi memiliki darah bangsawan dari Indonesia. Namun, saat itu Jordi kecil, yang tumbuh di lingkungan Spanyol, menganggap cerita tersebut sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Saya masih kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun. Saat nenek saya mengatakan bahwa saya memiliki darah bangsawan, saya menganggapnya sebagai candaan, kenang Jordi dalam wawancaranya dengan Sport Bible pada April 2024. Namun, seiring bertambahnya usia dan pengungkapan lebih banyak fakta dari keluarga, Jordi mulai menyadari bahwa cerita neneknya bukanlah sekadar dongeng. Pesan neneknya bahwa suatu hari ia akan mengunjungi Indonesia pun kini menjadi kenyataan. Pengakuan sebagai keturunan bangsawan. Momen penting dalam hidup Jordi terjadi pada tahun 2022, ketika ia secara resmi diakui sebagai keturunan Raja Siau. Pengakuan ini menegaskan bahwa ia adalah bagian dari garis keturunan keluarga kerajaan yang pernah memimpin salah satu kerajaan penting di Sulawesi Utara. Ketika saya mendengar bahwa saya adalah generasi ke-111 dari Raja Manalang Doela Kansil, saya merasa luar biasa. Awalnya, ini terdengar seperti kisah yang terlalu gila untuk dipercaya, tapi saya menerimanya dengan bangga, kata Jordi sambil tertawa. Pengakuan ini tidak hanya memberi Jordi rasa bangga, tetapi juga membuatnya ingin lebih mengenal Indonesia dan menghubungkan dirinya dengan tanah leluhurnya. Ambisi besar Jordi Amat untuk Siau dan Indonesia. Dengan pengetahuan baru tentang asal-usulnya, Jordi Amat mulai memikirkan cara untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Siau. Ia mengungkapkan niatnya untuk membangun lapangan sepak bola bagi anak-anak di sana, memperbaiki fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Saya ingin membantu melalui apa yang saya bisa, yakni sepak bola. Jika anak-anak di Siau memiliki tempat bermain yang layak, mungkin suatu hari mereka juga bisa mengejar impian besar mereka seperti saya, ungkapnya. Jordi percaya bahwa melalui sepak bola, ia bisa membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Siau. Ambisinya ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya fokus pada karir profesionalnya, tetapi juga ingin meninggalkan warisan yang berarti di Indonesia. Kontribusi di Timnas Indonesia dan Johor Darul Ta'zim. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2022, Jordi Amat telah mencatat 18 penampilan dan menyumbangkan 1 gol untuk Timnas Indonesia, menurut data Transfermarkt. Ia menjadi salah satu andalan di lini belakang, menghadirkan pengalaman bermain di Eropa untuk memperkuat Garuda di berbagai kompetisi. Di level klub, Jordi bermain untuk Johor Darul Ta'zim, klub raksasa Malaysia.
Perannya sebagai bek tengah tidak hanya memberi kontribusi besar di lapangan, tetapi juga menjadikannya figur panutan bagi pemain muda di Asia Tenggara. Merajut masa depan sebagai sosok inspiratif, Jordi Amat kini bukan hanya dikenal sebagai pesepak bola berbakat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki misi besar untuk memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Hubungannya dengan Kerajaan Siau memberikan perspektif baru dalam hidupnya, memperkuat keinginannya untuk berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Melalui sepak bola, Jordi ingin menginspirasi generasi muda untuk bermimpi besar dan bekerja keras. Ia membuktikan bahwa meski tumbuh besar di negara lain, ia tetap bisa merasa dekat dengan tanah luhurnya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di sana. Cerita Jordi Amat adalah bukti bahwa sepak bola bisa menjadi alat untuk menyatukan budaya, membangun hubungan lintas generasi, dan menciptakan dampak sosial yang positif. Sebagai keturunan Raja Siau, Jordi kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga dan memperkuat hubungan antara dirinya, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Dengan kisah hidup yang begitu menarik, Jordi Amat menjadi sosok yang tidak hanya berprestasi di dunia sepak bola, tetapi juga menginspirasi banyak orang melalui perjalanannya yang unik. Masa depannya sebagai pemain sekaligus duta sepak bola untuk Indonesia tampak begitu menjanjikan. Apakah Jordi mampu mewujudkan semua ambisinya? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, ia telah meninggalkan jejak yang berarti di hati banyak orang. Misteri masa depan Nathan Choeon di Swansea City dan Timnas Indonesia. Karir yang terancam mandek? Karir bek kiri Timnas Indonesia, Nathan Choeon, kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Pemain Swansea City tersebut harus menghadapi kenyataan pahit setelah namanya dicoret dari skuad utama pada laga melawan Cardiff City pada Sabtu, 18 Januari 2025. Ini merupakan pertama kalinya Nathan tidak masuk dalam daftar tim utama Swansea, meskipun sebelumnya ia juga jarang mendapat kesempatan bermain reguler. Kondisi ini memunculkan banyak spekulasi tentang masa depan Nathan di klub Championship Inggris tersebut. Dengan minimnya menit bermain, muncul pertanyaan besar. Apakah Nathan masih memiliki masa depan cerah di Swansea? Dan lebih penting lagi, bagaimana nasibnya di Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert? Minimnya jam terbang di Swansea City. Musim 2024-2025 tampaknya menjadi musim yang sulit bagi Nathan Choeon. Sejak awal musim, Nathan hanya dimainkan selama 2 menit di laga resmi, tepatnya pada 17 Agustus 2024, ketika Swansea menang 3-0 atas Preston. Dalam pertandingan itu, Nathan hanya menjadi pengganti di menit-menit akhir, tanpa sempat memberikan kontribusi yang berarti. Situasi ini jelas bukan perkembangan yang diharapkan, terutama bagi pemain yang bergabung dengan Swansea pada 2023 dengan harapan bisa bersinar di Inggris. Minimnya kepercayaan dari manajer Swansea, Luke Williams, membuat Nathan semakin sulit menunjukkan kemampuannya di lapangan. Diturunkan ke tim U21. Setelah terus dicadangkan, Nathan akhirnya dipindahkan ke tim U21 Swansea City oleh Luke Williams. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa Nathan tidak lagi menjadi bagian dari rencana jangka panjang tim utama. Namun, Nathan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pada laga Swansea U21 melawan Millwall U21 pada Senin, 20 Januari 2025, Nathan bermain penuh selama 90 menit sebagai bek kiri. Penampilannya cukup solid, membantu tim meraih kemenangan telak 3-0. Hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun Swansea U21, setelah sebelumnya mereka mengalahkan Colchester United dan Peterborough United. Meski tampil baik di tim junior, situasi ini tetap memunculkan pertanyaan besar. Apakah Nathan mampu kembali ke tim utama, atau justru akan dilepas oleh klub? Swansea siap melepas Nathan. Berdasarkan laporan dari Wales Online, Nathan masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Swansea City pada bursa transfer Januari 2025. Bersama bek Inggris Nathaniel Ogbeta, Nathan direncanakan untuk dipinjamkan ke klub lain agar mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Sementara itu, Swansea juga memutuskan untuk melepas Brendan Cooper secara permanen ke Leyton Orient. Langkah ini menunjukkan bahwa Swansea sedang melakukan perombakan skuad dan mencari pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Meski belum ada kepastian mengenai klub baru Nathan, kemungkinan besar ia akan kembali ke Liga Belanda. Liga tersebut dianggap sebagai tempat yang ideal bagi Nathan untuk memulai kembali karirnya, mengingat ia lebih familiar dengan kultur sepak bola di sana. Dampaknya untuk Timnas Indonesia. Minimnya menit bermain di level klub tentu berpengaruh pada posisi Nathan di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, dikenal mengutamakan pemain yang tampil konsisten di level klub.
Kondisi Nathan saat ini tentu menjadi perhatian, terutama karena persaingan di posisi bek kiri cukup ketat. Meski demikian, Nathan tetap memiliki nilai lebih di mata Kluivert. Pengalaman bermain di Eropa, meskipun terbatas, memberikan Nathan perspektif berbeda dalam hal taktik dan teknik. Namun, untuk mempertahankan tempatnya di timnas, Nathan harus segera menemukan klub yang memberinya waktu bermain reguler. Harapan dan tantangan di masa depan. Situasi sulit yang dihadapi Nathan Choeon saat ini adalah ujian besar dalam karirnya. Usia yang masih 24 tahun memberikan waktu baginya untuk bangkit, tetapi itu membutuhkan kerja keras dan keputusan yang tepat, terutama dalam memilih klub baru. Jika Nathan berhasil mendapatkan waktu bermain reguler di klub baru, peluangnya untuk kembali ke skuad utama Swansea atau mempertahankan tempat di timnas Indonesia akan semakin besar. Sebaliknya, jika situasi ini terus berlanjut, masa depan Nathan di sepak bola internasional bisa berada dalam ancaman. Kesimpulan, mencari jalan baru. Masa depan Nathan Choeon saat ini masih menjadi misteri. Dengan minimnya kepercayaan dari Swansea City dan tekanan untuk tampil baik di timnas Indonesia, Nathan harus segera membuat langkah besar untuk menyelamatkan karirnya. Apakah ia akan kembali ke Liga Belanda atau mencoba bertahan di Inggris? Apakah Patrick Kluivert masih mempercayainya meski ia jarang bermain di level klub? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah karir Nathan dalam beberapa bulan ke depan. Satu hal yang pasti, Nathan harus segera bangkit dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Sebagai pemain yang pernah diandalkan timnas Indonesia, Nathan masih memiliki harapan, selama ia mau bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.